pergi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Meliani. Kakak berasal dari Universitas Hamzahmadi, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Adik-adik, kita tahu bahwa sekarang kita berada di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Untuk itu, kakak punya tutup masker nih. Didengar baik-baik ya. Tutup masker. Masker, datang pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Sekali, tutup masker. Jangan gerakkan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut pakai masker.
keempat, globalisasi subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran pertama. Adapun yang menjadi kompetensi dasar yaitu muatan IPS, mengemukakan keragaman aspek keruangan dan konektivitas antar ruang, waktu perubahan dan kelanjutan kehidupan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Kemudian, muatan PKN, yaitu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kemudian, muatan IPA, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat penggunaan energi listrik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kakak punya jargon dulu nih. Disimak baik-baik ya. Anak Indonesia cerdas, cermat, semangat, ceria. Sangat mudah bukan? Mari kita praktikkan. Anak Indonesia cerdas, cermat, semangat, ceria. Nah, adik-adik sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Bagus sekali. Bersama Kak Meli, mari kita simak penjelasan berikut ini. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan hasil alamnya, adatnya, budayanya, dan juga keberagaman masyarakatnya. Di kehidupan masyarakat Indonesia terdapat banyak sekali keberagaman sosial dan budayanya yang sangat baik untuk kita ketahui. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Keragaman sosial dan budaya Indonesia dikategorikan antara lain. Yang pertama, keragaman sosial budaya merupakan golongan sosial lainnya yang memiliki ciri-ciri mengenai asal-usul, tempat asal, dan kebudayaannya. Yang kedua, keragaman bahasa. Keragaman bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Yang ketiga, rumah adat. Rumah adat merupakan sebuah tempat tinggal yang menjadikan suatu suku. Setiap suku memiliki rumah adat yang berbeda-beda dengan suku lainnya. Yang keempat, pakaian tradisional. Pakaian tradisional merupakan pakaian khusus, biasanya digunakan pada waktu-waktu tertentu atau ketika ada acara khusus. Yang kelima, senjata tradisional. Senjata tradisional merupakan aksesoris pelengkap pada baju adat. Yang keenam, makanan khas. Makanan khas ini merupakan sebuah makanan yang dikonsumsi masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas. Halo adik-adik, sadar nggak sadar kita sekarang ini hidup di era globalisasi. Teknologi sekarang ini makin canggih, kita bisa berpergian kemanapun dengan mudah. Kita bisa naik pesawat, naik kereta api, bisa naik kapal, dan lain-lain. Selain itu, kita bisa berbelanja secara online. Kita tidak perlu lagi pergi ke supermarket untuk berbelanja. Semuanya serba mudah karena kita ini hidup di era globalisasi. Adik-adik, apakah kalian pernah menonton televisi? Apa yang kalian peroleh dari menonton televisi? Dan mengapa televisi bisa menyala? Pastinya adik-adik tentu pernah menonton televisi. Lalu, mengapa televisi itu bisa menyala? Betul sekali, disebabkan karena aliran energi listrik yang kaitannya sangat erat dengan kehidupan sehari-hari, seperti dapat menyalakan lampu, menghidupkan kipas angin, dan masih banyak lagi. Semua itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah
Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian globalisasi. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan dampak dari globalisasi. Nah, adik-adik, apa itu globalisasi? Mari kita pelajari bersama-sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dalam definisi lain, globalisasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization. Globalization ini terbagi menjadi dua kata, yaitu ada global yang berarti dunia dan session yang berarti proses. Sehingga kedua kata tersebut digabungkan maka diperoleh arti proses mendunia. Jadi globalisasi ini diartikan sebagai fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di seluruh dunia. Globalisasi ini terjadi ketika warga negara melakukan suatu aktivitas dan memberikan pengaruhnya. Melalui globalisasi, kita dapat dengan mudah menemukan produk dari mancanegara seperti batik yang berasal dari Indonesia, karpet yang berasal dari Turki, boneka yang berasal dari Cina, dan jam tangan yang berasal dari Swiss. Faktor-faktor penyebab dari globalisasi yaitu yang pertama, perkembangan teknologi informasi yang berperan dalam berkomunikasi. Kedua, kerjasama ekonomi internasional yang memudahkan terjadinya kesepakatan antar negara yang terjalin dengan erat. Yang ketiga, majunya ilmu pengetahuan pada teknologi, transportasi, dan pengiriman barang ke luar negeri. Lalu contohnya bagaimana? Pertandingan sepak bola dilaksanakan di Malaysia, tapi semua orang dari penjuru dunia bisa menyaksikannya. Karena apa? Karena kemajuan teknologi dan komunikasi. Anak Indonesia, cerdas, cermat, semangat, ceria. Adapun contoh globalisasi di bidang transportasi yaitu pada zaman dahulu ketika orang-orang ingin bepergian, mereka menggunakan delman. Namun seiring berkembangnya iptek, orang-orang yang ingin bepergian menggunakan mobil. Contoh globalisasi di bidang komunikasi yaitu pada zaman dahulu, orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan jarak jauh, mereka menggunakan surat. Namun, seiring dengan berkembangnya iptek, orang yang ingin berkomunikasi menggunakan handphone. Contoh globalisasi di bidang sandang pangan yaitu pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia hanya memakan makanan Nusantara saja. Tetapi ketika masuknya era globalisasi, masyarakat Indonesia memakan makanan barat seperti McDonald, KFC, dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan globalisasi. Anak-anak, pernahkah kalian berbelanja online, menyimak berita dari mancanegara, atau berkomunikasi dengan keluarga atau sahabat di luar kota? Itu semua terjadi karena adanya teknologi. Ya, teknologi dapat mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadarkah kalian bahwa itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Kita bersemangat, semangat, semangat. Lagi sekali, tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, adik-adik, globalisasi ini
dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya dampak positif. Yang pertama, masyarakat antar negara dapat berinteraksi dengan mudah dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, peningkatan perdagangan internasional dan kegiatan wisata ke luar negeri karena kemajuan transportasi. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Yang keempat, penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara. Dan yang kelima, terjalinnya hubungan internasional antar negara yang semakin membaik. Nah, sedangkan dampak negatif dari globalisasi yaitu yang pertama, lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena mulai melebur dengan budaya asing dari luar. Yang kedua, nilai-nilai kehidupan masyarakat dari luar negeri ikut masuk seperti konsumerisme dan hedonisme. Yang ketiga, masuknya pola hidup masyarakat yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal, khususnya pola hidup dari negara barat. Yang keempat, kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat agraris yang beralih menjadi masyarakat industri. Dan yang kelima, kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan bebas bagi setiap bangsa. Tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia menutup diri di tengah ketergantungannya pada bangsa lain. Oleh karena itu, pada dasarnya harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Oleh karena itu, negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara dapat kerjasama mengendalikan globalisasi dan tetap mengetengahkan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Pada dasarnya, negara di kawasan utara yang merupakan negara maju dan negara industri memiliki ketergantungan pada negara dunia ketiga pada kawasan selatan. Ketergantungan tersebut diantaranya adalah bahwa di negara ketiga merupakan pemasok bahan baku industri dan tempat untuk memasarkan hasil produksinya. Ketika dunia ketiga menghentikan ekspor barang mentah, tidak mau hutang pada negara industri maju, menutup diri terhadap barang-barang hasil produksi dari negara maju dan sebagainya. Nah, apakah mereka masih bisa disebut dengan negara superpower? Untuk itu, globalisasi yang sudah melanda di berbagai kawasan dunia harus diimbangi dengan tersedianya hukum internasional yang imbang di antara industri maju yang tetap mau menempatkan potensi negara ketiga. Bangsa dunia ketiga harus menjunjung tinggi budayanya, semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme mereka sehingga bangsa ini juga mampu mewariskan dirinya sebagai bangsa yang kuat tangguh dalam arus globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi budaya.
Dalam globalisasi yang merambah bidang budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Budaya lokal juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan berbagai macam pameran, seminar, lomba kebudayaan, dan masih banyak lagi. Kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun harus pula tetap dilestarikan agar tidak ada bagian yang tertinggal. Untuk mendukung hal tersebut dapat pula dilakukan dengan menjaga tempat bersejarah, wisata budaya, wisata alam, dan berbagai hal yang berkaitan dengan adat istiadat daerah. Apa saja cara yang mungkin dapat kita lakukan bersama agar globalisasi dalam bidang budaya di Indonesia tetap membawa pengaruh positif terhadap kebudayaan asli bangsa Indonesia? Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah: 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. 2. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. 3. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi juga tidak hilang karena diklaim negara lain. 5. Mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. 6. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. 7. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Upaya menghadapi globalisasi iptek. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek diantaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Selain itu diperlukan adanya pengawasan dari semua pihak agar informasi yang beredar di masyarakat tidak membawa dampak negatif terutama untuk kalangan muda. Masyarakat juga harus berusaha mengikuti perkembangan iptek agar tidak tertinggal dari negara lain serta tidak mudah terpengaruh informasi-informasi yang masuk dari luar. Sudah banyak contoh siswa Indonesia yang mampu berkompetisi di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah internasional, bahkan kemenangan mereka raih dalam kompetisi mereka. Prestasi ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi di bidang iptek tidak kalah dengan negara lain. Namun masih diperlukan banyak upaya untuk menghadapi globalisasi yang melanda bidang iptek. Tahukah kamu apa saja upaya tersebut? Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah: 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. 4. Selalu berorientasi ke masa depan. 5. Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Pada dasarnya negara-negara di dunia terdapat dua kutub dalam menyikapi globalisasi ekonomi ini. Kutub yang pertama adalah negara-negara yang mendukung pelaksanaan globalisasi. Negara-negara ini terdiri dari negara-negara maju dan negara-negara yang memiliki perekonomian yang kuat. Di kutub yang lain terdapat negara-negara yang menolak pemberlakuan perdagangan bebas di dunia. Negara-negara ini biasanya merupakan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak tetapi sumber daya manusia yang mengolahnya terbatas. Indonesia memberanikan untuk berkecimpung dalam perdagangan bebas. Dengan ditandatangani AFTA berarti Indonesia telah siap ikut ambil bagian dalam perdagangan bebas. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah:
1. Menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan dan kualitas produk. 3. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan manipulasi. 4. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. 5. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Komunikasi yang berkembang di era globalisasi sangat besar manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian penggunaan alat komunikasi juga sebaiknya dilihat kebermanfaatannya. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam upaya globalisasi di bidang komunikasi? Komunikasi yang berkembang di era globalisasi sangat besar manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian penggunaan alat komunikasi juga sebaiknya dilihat kebermanfaatannya. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam upaya globalisasi di bidang komunikasi? 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Tahukah kalian bahwa energi listrik memiliki peranan penting di era globalisasi? Energi listrik menjadi salah satu kebutuhan penting yang tak dapat tergantikan. Hampir di seluruh kegiatan membutuhkan tenaga listrik seperti isi ulang baterai, HP dan laptop, menggunakan setrika, menyalakan lampu, dan masih banyak lagi. Agar pembelajaran tidak membosankan, mari kita tepuk semangat. Bersimak baik-baik ya. Tepuk semangat. 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 Lagi sekali. Tepuk semangat. 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 Berikut merupakan macam-macam pembangkit listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga angin. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga uap. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga surya. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang keenam, pembangkit listrik tenaga gas. Yang ketujuh, pembangkit listrik tenaga diesel. Dalam penggunaannya, berikut ini beberapa cara menghemat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mematikan televisi, keran air, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan alat rumah tangga yang hemat energi dan ramah lingkungan. Yang ketiga, mendesain gedung atau rumah hemat energi listrik, misalnya pencahayan yang baik dengan cukup ventilasi. Sebaiknya kita mulai menghemat penggunaan energi listrik dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, maupun di tempat kerja dan di lingkungan sekitar. Nah, adik-adik, itulah pembahasan mengenai globalisasi. Silakan adik-adik mengajak keluarga, baik ibu, ayah, maupun kakak, untuk menuliskan kegiatan-kegiatan penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mendiskusikan seni dan budaya yang berasal dari tempat adik-adik. Tetap semangat belajar ya. Anak Indonesia, cerdas, cermat, semangat, ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi Pagiku wabarakatuh. cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu
menggantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti